Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wad dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih. Arsaluhu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anqadana minadh dhalalati ila thoriqil hidayah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin memulai khutbah saya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanati bi'asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran satu hurufnya, maka
ia akan menghasilkan satu kebaikan yang kemudian Allah balas dengan 10 kebaikan. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sehingga satu ayat alif lam mim itu dihitung 3 huruf yang akan Allah balas dengan 30 kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh ini adalah hadis yang menjadi kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin, termasuk kita yang ada di sini. Ini adalah hadis yang semestinya membuat diri kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim sehari-hari sebanyak-banyaknya. Inilah hadis yang semestinya membuat kita bersyukur kepada Allah. Rupanya untuk menggapai keberkahan hidup, Allah hanya meminta kita untuk melakukan amalan yang sederhana, yang siapapun pasti bisa mengerjakannya bila ia memang punya mau. Hanya saja memang di era modern saat ini banyak kemudian orang-orang yang beriman terjangkiti oleh virus materialisme, sehingga standarisasi kebaikan bila kemudian diukur dari seberapa banyak rupiah atau dolar yang didapat, akibatnya kemudian banyak orang-orang yang beriman yang mengejar dunia, mengejar rupiah, mengejar dolar dengan berbagai macam cara. Kalau perlu mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, bahkan kalau perlu mengorbankan agamanya. Seakan-akan dunia itu yang akan memberikan kebahagiaan, mengekalkan kebahagiaan kepada dirinya, seraya kemudian melupakan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar rupiah dengan dolar. Sehingga janji-janji Allah yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang mulia dan hadis Rasulullah dianggap sebagai janji-janji kosong, janji-janji yang tidak perlu diperhatikan, apalagi dikerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kemudian kita mau merenungkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sebagian kecil saja kita renungkan, maka pasti kita tidak akan mampu untuk bisa menggapainya bila kemudian diukur dengan rupiah. Salah satu nikmat yang begitu sederhana tapi sangat menentukan hidup kita adalah kemampuan kita bisa bernafas dengan normal. Di mana di saat sekarang, di saat yang sama, banyak saudara-saudara kita yang ada di Riau, mereka tidak bisa menghirup nafas sebagaimana kita karena mereka dikenai bencana berupa kabut asap, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal karena hal tersebut. Apakah pernah kita menghitung, seandainya kita bertanya kepada apoteker berapa 1 liter oksigen dan nitrogennya, maka kita akan menemukan 1 liter oksigennya itu seharga 25.000 dan 1 liter nitrogennya itu seharga 9.550. Sementara kebutuhan 1 hari manusia untuk udara, oksigen dan nitrogen itu sejumlah 1.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen.
yang bila seandainya dikalkulasikan dengan harga liter oksigen dan nitrogen, maka satu hari nilainya bisa 185 juta. Dan bila dikalkulasi dalam satu bulan, maka nilainya menjadi 5,5 miliar. Dan bila digenapkan menjadi 1 tahun, menjadi 67 miliar uang yang harus dikeluarkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dengan segala nikmatnya. Seandainya Allah minta ganti rugi terhadap udara yang kita nikmati, pasti tidak akan ada satupun hingga orang terkaya sekalipun di dunia untuk membelinya. Padahal untuk bisa bernafas tidak hanya butuh udara, tapi juga kesehatan hidup, kesehatan hidung, paru-paru, jantung, dan organ tubuh yang lain. Berapa rupiah yang harus kita berikan? Hanya karena karunia Allah lah kita sampai sekarang masih bisa bernafas dengan normal. Dan atas nikmat Allah yang begitu besarnya kepada kita, Allah tidak menuntut suatu amalan yang begitu berat. Allah hanya menuntut suatu amalan yang sederhana. Sebagaimana Allah telah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu Muhammad dan seluruh manusia yang ada di dunia termasuk kita nikmat yang besar yang kita tidak akan pernah mampu menghitungnya apalagi membayarnya. Allah tidak menuntut apa-apa kecuali fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah. Salatlah karena Allah dan berkurbanlah di hari raya Idul Adha. Suatu amalan yang sederhana, suatu amalan yang bila kita ukur, kita bandingkan dengan rupiah, tidak ada tandingannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada tandingannya. Tidaklah sebanding amalan salat dan kurban dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun ini yang hanya Allah tuntut kepada kita. Dan memang Allah Maha Pemurah, menerima setiap kebajikan yang kita kerjakan, asalkan ia dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita tidak pernah meminta di dalam doa kita, ya Allah berikan kami nikmat supaya bisa bernafas, tidak pernah. Tapi Allah berikan terus menerus. Allah kemudian hendak menambahkan lagi nikmatnya kepada kita, supaya hidup kita makin enak, makin efektif, makin berkah, dengan syarat melakukan amalan-amalan tertentu. Dan salah satu amalan tertentu itu adalah membaca Al-Quran, yang satu hurufnya akan diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Dan salah satu bentuk kebaikan itu, ma'asyiral muslimin, adalah keberkahan waktu. Ada satu kisah yang menarik terkait keberkahan waktu. Seorang murid pernah berguru pada ulama. Begitu banyak pesan-pesan yang luar biasa dari ulama tersebut. Dan salah satu pesan yang sangat menghujam di dalam hati murid tersebut, namun singkat, adalah pesan untuk memelihara Al-Quran. Janganlah pernah tinggalkan Al-Quran. Semakin banyak engkau membaca Al-Quran, semakin banyak urusanmu yang dimudahkan. Begitu singkat namun padat. Lalu kemudian pesan tersebut pun murid itu jalankan.
Ia mulai membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Maka kemudian urusan-urusan hidupnya yang semula itu rumit menjadi mudah, menjadi gampang. Tidak ada satu penambahan tilawatil Quran 1 juz, 2 juz dalam setiap harinya. Selain Allah makin mempermudah segala urusan-urusannya. Sehingga hidupnya menjadi lapang. Waktu yang ia miliki menjadi efektif. Itulah waktu yang berkah, yaitu waktu di mana kita mampu menyelesaikan banyak urusan dalam tempo waktu yang sedikit atau sebentar. Dan itu adalah berkah dari membaca Al-Quran. Al-Quranlah yang membuat kita mudah untuk memanajemen, mengefektifkan waktu yang kita miliki. Bukan kita yang mengatur waktu, tapi Allah yang memiliki waktu tersebut. Memang secara teoritis dengan tilawatil Quran berarti menghabiskan sebagian waktu kita, menyisihkan sebagian waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang lain, sehingga seakan-akan habis. Tapi Allah yang memiliki waktu akan mudah untuk menjadikan segala urusan yang semula itu kita berpikir 1 minggu, bisa Allah singkat menjadi 4 hari. Yang 4 hari bisa Allah singkat menjadi 2 hari, menjadi 1 hari, bahkan dalam beberapa jam saja. Allah yang punya kuasa, bukan kita. Inilah keberkahan waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian banyak waktu luang untuk kemudian kita isi dengan amal soleh. Yang bila kemudian kita gunakan betul untuk amal soleh, Allah akan bukakan lagi pintu kebaikan yang lain untuk mengerjakan amal soleh berikutnya hingga hidup kita menjadi efektif. Namun bila kemudian peringatan Allah, janji Allah yang Allah sampaikan tidak kita abaikan, maka hidup kita akan menjadi sempit. Sehingga kemudian Rasulullah pernah memberikan peringatan di dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang bangun di pagi harinya, yang ia ingat terlebih dahulu adalah urusan dunianya saja. Bagaimana dengan pekerjaannya, bagaimana dengan uangnya, bagaimana dengan sektor-sektor usahanya. Seakan-akan tidak ada hak Allah untuk kemudian ditunaikan. Tidak ingat sama sekali untuk membaca Al-Quran. Maka Allah kemudian timpakan 4 macam penyakit. Penyakit yang pertama adalah kegundahan yang terus menerus, seakan-akan tiada hentinya. Kedua adalah kesibukan yang tidak pernah berhenti, seakan-akan terus menerus sibuk. Ketiga, kebutuhan yang senantiasa nampak tidak terpenuhi. Dan yang keempat, khayalan, cita-cita, impian yang tidak pernah kunjung tercapai. Nauzubillah min dalik. Bila kemudian kita memiliki 4 macam penyakit ini, padahal setiap diri kita menginginkan agar setiap cita-cita yang kita miliki selalu tercapai. Kebutuhan yang kita punya selalu terpenuhi. Dan untuk memenuhi itu masih banyak waktu luang untuk istirahat, untuk melakukan amal yang lain selain pekerjaan, sehingga hati kita menjadi tenang. Namun karena kita berpikirnya untuk kemudian membeli itu semua dengan uang, akhirnya Allah justru memutarbalikkan apa yang kita inginkan itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, marilah kita warnai setiap harinya, setiap hari kita dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yakinlah
bahwa setiap kali membaca Al-Quran, Allah akan turunkan kebaikan demi kebaikan, sehingga segala urusan dunia kita akan dipermudah. Dan ketika Allah mudahkan urusan hidup kita, maka akan banyak waktu-waktu luang yang kita dapatkan. Manfaatkan waktu luang tersebut untuk meningkatkan dari sekedar membaca Al-Quran menjadi belajar tafsirnya, kemudian melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, sehingga Allah akan tambahkan lagi kebaikan demi kebaikan jauh daripada sekedar membaca Al-Quran. Allah tidak akan lagi hanya sekedar mempermudah urusan kita, tapi juga kita memahami betul bagaimana menyelesaikan urusan masyarakat, bangsa dan negara, lebih dari sekedar urusan pribadi. Dengan kemudian mentadabbur Al-Quran bersama ustadz yang kita yakini ilmunya dan keikhlasannya, kita akan makin memahami bagaimana solusi atas segala problema yang melanda bangsa ini. Dari mulai kabut asap di Riau, dari mulai kesenjangan ekonomi, dari mulai instabilitas mata uang rupiah, akan kita temukan solusinya ketika kita menyelami Al-Quranul Karim. Inilah yang harus kita kerjakan dan kita komitmenkan untuk selalu memelihara Al-Quran dengan setiap harinya membacanya, kemudian belajar tafsir dan tadabbur dengan ustadz yang kita punya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita hidayah melalui ceramah yang singkat ini, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Rabbana hab lana min azwatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Ya ayuhan nas ittaqullaha wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajtanibullaha ibadallahi ila mada'akum wa shollu wa sallamu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat alahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma aba'idhanhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarib ilahim ahlal qari wan nasihin. Allahumma ansurna wulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna sina ina awatna. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata 'alana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsai wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma ta'malun. Allahu akbar.